Nama saya Arti Kusuma. Saya lahir bulan Juli tahun 1985. Jadi saya baru aja berulang tahun yang ke-38. Wow. Minggu kemarin. Thank you. Saya sudah menikah dari 2012 dan memiliki 2 anak laki-laki. Saya lahir di RS Husada dan saya tinggal di Jembatan 5 di Kerendang ya, teman-teman. Saya panggil teman-teman aja boleh ya. Teman-teman, ya saya tinggal di Kerendang di Jembatan 5 dari sejak saya lahir. Saya bersekolah dari SD itu saya di Sekolah Kristen Ketapang di Jalan Gajah Mada. Nah, jadi karena lingkungan tempat tinggal saya dan sekolah juga menurut saya waktu itu cukup keras ya teman-teman. Jadi pulang sekolah itu yang namanya dia dikejar-kejar sama anak sekolahan lain, mau dipalak, dijamret, dicopet itu udah saya ya mungkin setiap minggu lah, saya nggak bilang setiap hari, mungkin setiap minggu, setiap 2 minggu sekali. Jadi saya juga akhirnya punya temperamen yang cukup keras ya teman-teman kayak gitu. Di jalanan pun ya waktu saya udah mulai bawa mobil ketemu nih sama mikrolet di Jembatan 5 waktu itu kan wah ngebut sembarangan gitu ya. Jadi saya juga makin apa ya orangnya tuh gampang emosian. Nah, saya mau cerita meskipun saya bersekolah di sekolah Kristen tapi guru-gurunya kan ada yang nggak Kristen juga, ada yang Kristen juga. Tapi akhirnya saya mengalami kepahitan kepada guru-guru saya. Ini waktu saya masih muda. Jadi dari SD itu kepahitan itu sudah mulai ada sedikit tapi nggak banyak. Ya anak kecil mah mungkin gampang mengampuni ya. Tapi pas mulai SMP itu kepahitannya itu mulai ada. Ditambah pas di SMA itu makin parah teman-teman. Akhirnya saya tumbuh itu jadi pribadi yang keras, yang tidak mau mendengarkan orang lain. Saya jadi pribadi yang sangat melawan otoritas. Jadi saya nggak bisa tunduk sama otoritas. Sampai detik ini saya masih mengalami masalah itu, tapi saya sudah sadar dan saya mencoba untuk berubah dan ini udah jauh lebih baik dibanding dulu teman-teman. Nah kenapa? Jadi saya melihat guru-guru yang Kristen terutama pada saat itu tidak mencerminkan apa yang mereka katakan. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada banyak hal waktu itu kita lagi mau ada semacam bimbingan belajar, kita masih kelas 3 SMP waktu itu. Harusnya tuh jam 1, jam 2 paling kalau ada praktikum kita sudah pulang, tapi kita harus ikut bimbingan belajar sampai jam 5 sore. Itu buat saya tuh nggak masuk di akal untuk seorang anak SMP 3. Jadi kita rame-rame satu angkatan 140 murid itu melakukan demo, di mana demo ini kepada guru juga sebetulnya disuggest atau didorong oleh satu guru BK atau BP. Guru bimbingan konseling atau bimbingan dan penyuluhan seperti itu ya. Nah tapi pada saat kita sudah demo, akhirnya dibubarkan oleh guru yang kita hormatin, salah satu guru senior. Kita masuk ke kelas, habis itu beberapa orang dari kita itu dipanggil sama guru BK ini dan dia mengeluarkan kata-kata yang menurut saya itu kurang pantas. Seperti itu. Kamu tuh seperti melempar ini ke muka saya. Kotoran ya teman-temannya, dia bilang seperti itu. Jadi di situ saya melihat tidak adanya integritas di dalam sosok seorang guru dan dia mengatasnamakan diri dia sendiri, dia Kristen, dia pakai nama Tuhan Yesus segala macam seperti itu. Di SMA saya mengalami lagi waktu kelas 3 lagi. Ini sebetulnya banyak ya teman-teman ceritanya. Tapi saya persingkat aja karena ini yang menurut saya tuh cukup signifikan waktu itu. Kita di sekolah Kristen itu jadi ada setiap Selasa seingat saya waktu itu tuh ada kebaktian. Mau kita yang beragama Kristen, mau kita yang beragama Buddhis, ada yang Muslim juga waktu itu 1-2 anak. Itu harus selalu ikut kebaktian di pagi hari itu. Nah, biasanya kita ikutin aja, normal, nggak ada masalah. Tapi pada saat satu kali itu, biasa ya, pujian penyembahan dipimpin sama teman-teman kita juga kan, anak-anak SMA juga seperti itu. Lalu pas pujian dan penyembahan ini turun, diundang dong pembicaranya, ya Bapak A misalkan kita undang untuk naik ke mimbar bla 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 seperti itu kan. Ini seorang pendeta pas naik ke mimbar apa yang dia lakukan pertama kali? Dia gebrak mimbarnya teman-teman. Digebrak. Ceger, itu kencang sekali. Dan dia bilang, "Kalian bisa diam atau tidak?" Saya digituin karena saya waktu itu sudah SMA 3 dan kita tahu kita nggak mungkin dikeluarkan dari sekolah karena sekolah mau tingkat kelulusan itu 100%, kita tahu banget.
Jadi waktu itu saya dan 2 orang teman saya kita memutuskan untuk kita walk out aja, kita mau keluar. Pas kita mau keluar ruangan, ada satu guru di belakang tahan kita, kalian mau kemana? Kita mau keluar, Bu. Kan ibu sendiri yang bilang kalau misalnya kita nggak mau dengerin khotbah, lebih baik kita keluar. Nggak usah, kalian duduk aja di samping. Nah, kita duduk di samping tuh di posisinya di sound system. Duduk di samping, saya ngobrol nih sama satu teman saya, yang satu lagi kan diam aja kan. Saya ngobrol berdua, tapi bisik-bisik, nggak mengganggu jalannya kebaktian lah, karena itu kita juga posisinya di paling belakang kan. Ditegur lagi nih sama guru gitu. Kalian yang nggak bisa diam ya gini-gini, habis ini ke ruangan saya gini-gini. Loh, Bu, kan kita emang tadi tujuannya mau keluar. Ibu yang tahan kita dan kita ngobrol bisik-bisik, nggak, kalian harus ke ruangan apa segala macam. Ya sudah, kita ke ruangan, ditahanlah di ruangan guru itu 1-2 jam mata pelajaran, kita nggak masalah gitu kan. Teman saya yang satu itu diminta untuk keliling kelas ambil buku absen. Nah, saya lagi sendiri di sana. Nah, ini satu guru Kristen ini, sekarang saya udah pemberesan sama dia, hubungan saya udah baik banget sama dia udah buat channel YouTube. Setiap pagi tuh ada bahasa teduh untuk anak-anak, boleh tuh teman-teman, bagus juga gitu loh. Tapi pada saat itu yang terjadi adalah dia bilang begini, dia samperin saya, dia bilang, arti agama kamu apa sih? Saya waktu itu masih muda ya, teman-teman, umur 17 tahun mungkin ya. Saya cuma bilang gini, saya percaya adanya Tuhan Yesus, saya bilang. Tapi kalau misalkan begitu cara orang kekristenan, saya bilang, saya tidak akan pernah mau jadi Kristen, saya bilang. Ibu, jangan membela orang yang salah. Saya minta pendeta itu kembali lagi ke ruang ibadah, ibu kumpulkan lagi kita 3 angkatan di ruang ibadah, saya minta dia minta maaf. Kamu kurang ajar ya, kamu tuh nggak ada Tuhan apa segala macam. Dia gituin saya, teman-teman. Jadi di situ tuh saya sangat mungkin jiwa muda saya tuh saya kepahitan. Udah gitu ada juga satu kejadian yang saya ingat banget, satu guru yang lain. Kita kan kalau zaman dulu ya sekolah itu nggak tahu ya kalau zaman sekarang gimana. Rambut harus pendek ya, teman-teman, harus pendek, harus rapi lah, nggak boleh kayak gimana. Teman saya waktu itu ada satu teman saya tuh habis potong rambut. Nah, ini perkataan seorang guru ya, saya kutip kurang lebih ya, saya nggak kutip persis tapi kurang lebih. Nah, kayak gini dong, cakep nih kamu kayak monyet sekarang. Teman saya digituin. Jadi itu sumber kepahitan pertama saya terhadap orang Kristen itu cukup dalam. Jadi dan itu efeknya adalah apa? Saya mungkin bisa mengampuni orang Kristen, tapi efeknya sampai sekarang saya tidak bisa taat sama otoritas. Saya tahu saya punya masalah itu sampai detik ini dari mana teman-teman. Jadi kayak misalnya kemarin hari Minggu saya baru ikut ibadah. Saya bukan seorang public speaker yang baik juga, tapi saya tahu ada beberapa teknik public speaking yang memang dipakai oleh para pembicara nih. Salah satu contohnya itu, misalnya dia bilang gini, teman-teman saya mau undang teman-teman bangkit berdiri, ini contoh aja ya, nggak usah ikutan. Teman-teman saya mau undang teman-teman bangkit berdiri, berikan salam kepada 5 orang di sekitarnya. Itu lakukan seperti itu, terus dia akan minta lagi, dia akan memberikan instruksi-instruksi kecil. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat kita sudah melakukan instruksi-instruksi dia, maka 90% lebih kemungkinan pada saat audiensnya itu duduk, audiensnya itu akan mendengarkan apa yang si public speaking bicarakan. Itu kayak memberikan sugesti. Jadi saya pas digituin itu saya tahu, saya nggak mau. Karena saya tipe orang yang, kalau isi, meskipun di gereja, kalau isi khotbah yang nggak bagus, saya nggak akan mau terima. Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, meskipun apa yang dibicarakan firman Tuhan, tapi kalau penafsiran yang berbeda dengan saya tidak mau langsung terima. Saya akan selidiki dulu benar atau enggak. Nah, kenapa? Juga saya punya sifat seperti itu. Saya lanjut ya. Habis itu saya kuliah di Tarumanegara, di Grogol. Saya ambil jurusan arsitektur. Kenapa saya ambil jurusan arsitektur? Bukan saya suka gambar, saya sama sekali nggak bisa gambar. Saya tidak ada jiwa seni. Saya nggak bisa gambar. Kenapa saya ambil jurusan arsitektur? Karena waktu itu orang-orang dekat saya, saudara, teman itu bilang gini, "Yuk, yakin mau masuk jurusan arsitektur? Sulit loh. Selain kedokteran katanya nih. Selain kedokteran, arsitektur katanya kedua tersulit," dibilang. Saya bilang, mau sih kedokteran, tapi waktu itu dananya nggak ada orang tua. Jadi ya udah, saya cari yang paling sulit. Saya mau challenge untuk membuktikan bahwa orang-orang yang bilang itu sulit, saya membuktikan bahwa mereka tuh salah. Jadi ada satu arogansi, ada kesombongan di diri saya pada waktu itu. Saya ambil jurusan arsitektur bukan karena saya suka,
Tapi saya ingin buktikan orang itu salah. Dan saya ingin buktikan bahwa saya bisa. Apa hasilnya? Semester 4 ya, semester 4 saya nangis teman-teman. Saya nangis. Wah itu berat sekali ya, kalau nggak bisa gambar itu berat sekali. Kena sentimen sama dosen seperti kayak gimana, kayak gitu. Jadi itu banyak hal-hal di dalam dunia arsitektur juga yang membuat saya tuh kayak gila ya, ternyata otoritas itu seperti itu ya. Ini sih bukannya masalah saya nggak bisa percaya sama otoritas lagi, lebih baik saya menjadi otoritas suatu saat nanti gitu. Untuk memberikan apa ya, saya bilang punishment yang menurut saya itu tidak fair. Bahkan di dalam kuliah pun. Contoh, satu teman saya, cewek, penilaian ada 3 macam. Dari dosen pembimbing, dari dosen silang, sama dari dosen kelas. Dosen pembimbing sama dosen silang itu memberikan nilai A+ kepada satu cewek ini. Dosen kelas yang porsinya hanya 20% itu belum ketahuan. Tapi kalau sudah A dan A, harusnya sih yang 20% ini harusnya juga A. Karena gambarnya dipajang teman-teman. Karya-karya terbaik itu dipajang. Kita satu angkatan waktu itu ada sekitar, di kelas itu ada sekitar 180 anak. Yang dipajang itu nggak sampai 10. Berarti si cewek ini tuh sebetulnya tuh desainnya bagus sekali. Tapi apa yang terjadi, tiba-tiba dia dapat nilai 2 yang keluar. 2 itu C ya teman-teman. 8 SKS, C. Pas dia tanya ke dosen kelasnya, Pak, kenapa seperti ini, ada kesalahan atau enggak? Karena saya dapat A, gambar saya dipajang. Dosen kelasnya coba bilang gini, oh kamu kan pacaran sama senior angkatan ini, gambar kamu pasti dibuatin. Nggak mungkin ini gambar hasil kamu sendiri. 8 SKS teman-teman, dari 4 jadi 2. Itu berpengaruh besar kepada IPK. Saya ikut yang namanya studio perancangan 7, waktu itu saya ikut itu 5 kali. 5 semester, saya waste time itu di sana 2,5 tahun cuma karena saya ada kelas sama salah satu asisten dosen. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Saya ditahan kurang lebih 5 tahun. 2,5 tahun 5 semester. Tugas akhir 1 semester saya langsung lulus. Jadi saya masuk di 2003 di Untar, saya lulus itu di 2009. Cukup lama, 6,5 tahun. Untuk seseorang yang saya selama SMA, SMP, SMA itu nilai saya cukup baik teman-teman. SD itu, dari SD itu saya selalu ranking 2. Saya ada satu teman saya nggak bisa kalahin, dia ranking 1. Seperti itu. Jadi saya bukan bilang saya orang bodoh. Saya orang yang saya yakin secara akademis saya cukup pintar, tapi di arsitektur saya hancur teman-teman di situ. Nah lalu masuk dunia kerja teman-teman. Di situ pas lagi masa-masa saya ditahan itu di 5 semester itu, di situ juga saya ada mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan Yesus. Jadi 2004 saya baru semester 3. Akhirnya saya memutuskan saya terima Tuhan Yesus secara pribadi. Nah ini kenapa? Waktu itu saya ngalamin sakit panas sekali. Mata saya tuh beleknya tuh banyak banget sampai saya mau buka mata itu nggak bisa. Karena beleknya itu lengket banget di mata saya. Dan itu panas tuh saya nggak tahan. Saya pernah mungkin kena COVID ya kemarin ya, meriang nggak jelas selama seminggu. Itu nggak ada apa-apanya dibanding waktu itu. Itu sakit luar biasa, saya nggak tahu. Saya bilang ke mama, Ma, panggil Cici dong. Cici udah keluar rumah, udah nikah. Panggil Cici. Cici adalah anak sulung yang saya percaya karena dia menerima Tuhan Yesus, maka sisi rumah saya itu diselamatkan, itu terima Tuhan Yesus semua. Oh mau ngapain kata mama, panggil aja, mau minta didoain. Saya minta didoain terima Tuhan Yesus. Saya terima Tuhan Yesus di situ, Cici saya pulang, mama saya keluar dari kamar saya tidur, saya ngucapin satu doa, saya cuma kurang lebih teman-teman saya bilang gini, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau ada, saya selalu tahu Engkau ada. Saya minta ampun kalau dulu tuh saya suka ngenyek ya istilahnya, mungkin yang ngenyek, suka ngetawain orang Kristen, suka kasar sama orang Kristen seperti apa. Tapi Engkau tahu itu karena saya ada kepahitan, saya bilang. Tapi itu bukan alasan. Tuhan Yesus, kalau malam hari ini Engkau mau ambil saya, Engkau mau jemput saya siap. Ini usia saya 19 tahun, waktu itu saya bilang saya siap. Tapi kalau saya boleh minta satu kesempatan lagi, saya belum bisa buat bangga orang tua saya belum bisa buat bangga Engkau.
Kalau engkau kasih kesempatan saya untuk hidup lagi, hidup ini untukmu, pakai sesuka hatimu. Saya cuma bilang kayak gitu. Besokannya saya bangun, dibawa ke rumah sakit. Didiagnosanya itu waktu itu hepatitis C, ada tampak Jerman, tampak Jerman dan hepatitis C. Intinya kurang lebih saya 1 minggu di rumah sakit, saya sembuh, dokter bilang nggak boleh aktivitas capek-capek, segala macam. Ya, singkat cerita saya kuliah seperti apa, begadang secukupnya saya usahakan supaya nggak sampai kayak ngerusak badan saya banget. 2007-2008 di masa-masa yang 5 semester saya disentimenin sama dokter itu, saya mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan Yesus, datang ke gereja, cari pelayanan, cari komsel. Di situ tuh sangat berapi-api banget teman-teman. Yang sebelumnya dari 2004 sampai 2007 itu saya jatuh bangun dalam dosa lah. Ada pacarnya tidak seiman, ada pacar lagi seiman tapi tidak sebanding. Jadi dia tidak mengerti apa yang namanya pelayanan apa segala macam. Jadi ya bolak-balik jatuh dalam dosa lah sama dua wanita ini gitu. Nah, singkat cerita saya putuskan itu semua, cari Tuhan, pelayanan, fokus, cari komsel, benar-benar pelayanan, bina jiwa, saya bisa berpuasa untuk jiwa. Saya bangun waktu itu setiap pagi itu jam 3, jam 4 pagi hanya untuk saat teduh 15 menit, 20 menit. Saya ajak teman-teman komsel saya untuk melakukan hal yang sama tanpa saya memaksa mereka. Saya cuma bilang ini yang saya lakukan setiap pagi. Yuk kalau ada yang mau temenin saya bisa makin kuat. Waktu itu saya cuma seperti itu, saya nggak tahu dapat kekuatan seperti itu dari mana, saya nggak tahu. Nah singkat cerita, saya suka nih teman-teman dengan pemimpin komsel saya. Ya singkat cerita kita jalani hubungan 3,5 tahun, menikah, sekarang jadi istri saya. Nah, puji Tuhan, udah 11 tahun Pak, thank you. Udah gitu, saya tuh kerja pertama kali, gak gampang teman-teman, untuk seorang yang IPK-nya di bawah 2,5 itu gak gampang. Seperti yang saya bilang, saya bukan mahasiswa yang bagus di arsitektur, IPK saya tuh rendah gitu loh, 2,4. Gak gampang waktu itu untuk cari kerja. Ada satu teman kita menikah, saya datang, ketemu nih sama teman arsitek saya di sana. Dia bilang, "Ti, gue mau keluar nih. You mau nggak isi tempat gue?" Dia bilang, "Gue rekomendasi you ke bos," katanya. "Oh mau dong, ya namanya orang lagi mau cari kerja ya teman-teman ya. Apalagi udah ada pasangan, waktu itu pasangan juga kayaknya maksudnya, kapan nih, udah 2 tahun lebih nih, lu pacarin gue, nggak ada tanda-tanda mau nikah segala macam gitu kan." Ya udah, saya mau. Waktu itu kantornya di Greenfield. Jam kantornya masuk jam 9, jam 5 pulang. Saya pikir, wah enak nih untuk pekerjaan pertama. Waktu itu ditawar gaji 2 juta. 2010 ya. 2010 2 juta rupiah sebulan waktu itu. Nah, saya masuk di situ. Bosnya itu bisa datang jam 3 sore aja, itu udah ajaib. Bosnya itu yang punya perusahaan itu datangnya biasanya 3:30, jam 4, jam 4:30. Saya udah mau pulang. Datang gimana? Pakai sendal jepit swallow ya, bukan sendal jepit yang bagus gimana, sendal jepit swallow, celana pendek, kaos seperti itu. Jadi kayak santai sekali gitu. Kalau ditanya, "Oh, ada sibuk urusan gini." Saya pikir sibuk kayaknya nggak mungkin kayak gitu, tapi ya sudahlah, dia yang punya perusahaan kan. Dulu orang tua saya juga sering kasih tahu ke saya bahwa saya dipanggil Dede di rumah, "Dek, yuk kalau misalnya kerja sama orang, bos ngomong apa, nggak apa-apa, telan aja. Itu pengalaman buat you. Itu mahal, you nggak bisa cari tempat lain." Itu kata orang tua saya, kata mama saya. Dari dulu saya selalu nggak ada damai sukacita teman-teman waktu orang tua saya ngomong gitu, karena saya merasa seperti, kenapa kalau saya diomelin saya nggak ada salah, saya harus diem aja. Karena saya orang yang tidak taat dengan otoritas, sekali lagi. Nah, habis itu saya baru jalan 1 bulan lebih. Jam 5 saya sudah selesai, pekerjaan saya sudah beres. Setiap hari saya selalu disuruh tunggu pekerjaan teman-teman yang lain selesai. Jadi ada satu orang lembur, kalau dia lembur sampai jam 10 malam, saya harus tungguin dia sampai jam 10 malam. Oke. Dan itu semua. Pak, mungkin waktu 1 minute, one moment. Oh, 1 minute. Oke, siap. Di full gospel gimana? Terakhir, penting. Oke, sorry. Iya. Catat presiden. Oke, kalau gitu tuh, oke, nanti ya. Singkat cerita, pokoknya saya mengalami dalam pekerjaan itu mengalami naik turun ya teman-teman. Saya dipercaya sama seorang pemimpin waktu itu di gereja saya untuk jadi pemimpin komsel.
Saya menjadi seorang pemimpin Komsel waktu itu 10 tahun kurang lebih. Lalu saya mengalami kepahitan teman-teman sama anak-anak Komsel saya. Saya mengalami kepahitan, singkat cerita 3,5 tahun saya mengalami kepahitan itu, Tuhan juga bentuk saya, keuangan saya itu juga dibuat hancur. Mental saya, kepercayaan diri saya juga dibuat hancur sampai habis. Itu saya sampai kalau ketemu orang, saya memandang orang itu saya nggak berani memandang matanya, saya selalu nunduk teman-teman. Singkat cerita Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pulihkan saya pada saat saya berani mengambil keputusan untuk mengampuni mereka. Nah itu juga ada saya melihat satu kejadian di sana juga sih. Ada orang yang anaknya umur 10 tahun itu ditusuk itu sampai ususnya keluar, dan saya lihat sendiri seperti apa, dan dia bilang saya mengampuni orang yang menusuk saya tidak laporkan ke polisi seperti gimana. Di situ saya cuma bilang, Tuhan kalau orang ini bisa mengampuni orang yang menusuk anaknya, saya juga harusnya bisa mengampuni orang yang maksudnya cuma masalah kayak debat pendapat sedikit lah seperti itu. Ya udah, singkat cerita pada saat saya ngambil keputusan untuk mengampuni, Tuhan mulai pulihkan keuangan saya, memberikan bisnis yang baru sekarang di Allianz pada saya. Habis itu akhirnya saya ambil keputusan untuk saya melayani Tuhan lagi ya, tapi di Full Gospel kali ini. Mungkin kira-kira seperti itu. Thank you all.